Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Laisa kalamu thayyibah. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, begitu sayangnya Allah kepada kita. Nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah. Hari ini kita masih bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan, datang ke masjid ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk berubudiyah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa masih banyak di antara kita umat Islam ini yang masa bodoh terhadap aturan Allah? 2 tahun kita rasakan bagaimana COVID menghantam dunia ini. Berapa juta jiwa yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka adalah saudara kandung kita sendiri, ayah ibu kita. Tapi kadang ini masih belum menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Masih masa bodoh kita dengan aturan Allah. Masih berat kita untuk sholat. Tengah malam masih begitu berat kita untuk bangun, sholat, menangis, mengadu, bermunajat kepada Allah. Begitu juga di waktu duha. Saking sibuknya kita bekerja, nggak sempat lagi kita untuk sholat, hanya beberapa rakaat saja. Padahal Rasulullah dalam hadis qudsinya sudah mengingatkan, kalaulah umatku tahu di waktu duha mereka sholat dan berdoa, ya Rabb, kalau seandainya rezekiku masih tergantung di atas langit, tolong turunkanlah ya Rabb. Kalau seandainya rezekiku masih terbenam di dasar bumi, keluarkanlah ya Rabb. La rasah ila anta. Di saat Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, untuk urusan zakat kita masih hitung-hitungan. Untuk bersedekah kita masih berat. Padahal semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang akan kita bawa ke yaumul akhir nanti. Kadang kita beringat kepada Allah ketika nikmat itu satu persatu mulai diambil. Dulu kita sehat, tiba-tiba sakit, baru ingat Allah. Dulu punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis hilang terbakar semua, baru kita menangis mengadu kepada Allah. Kita lapor kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku mana lagi yang akan engkau dustakan? Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran sejak dari Nur jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2021. Dari Januari sampai Desember ini beraneka ragam musibah silih berganti menghantam negeri kita, menghantam keluarga kita, bahkan menghantam diri kita sendiri. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu manusia, al-insanu katsirun minal khata' wa nisyan. Manusia itu enggak lepas dari salah dan khilaf. Perlu kita merenung, perlu kita mengkaji diri. Ihsibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal khatib membacakan surat Al-Hasyr untuk mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
setiap diri hendaknya memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kita perhatikan, yang sudah kita persiapkan untuk hari kematian kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Karena ini tujuan akhir kita. Kita dilahirkan dari sari pati air mani yang sangat hina. Dilahirkan kita ke dunia ini, buat apa Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekarang kita beribadah. Kemudian mau kemana kita? Tentu kita akan menuju kematian, kepada hari yang pasti akan datang. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita? Sebelum kita mengkaji apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita, mari kita kaji diri. Ihsibu anfusa antuhasib. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Januari kemarin sampai Desember ini, apa yang sudah kita lakukan? Kita yang bisa menimbang, Pak. Kita yang mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Udah berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan? Sudah berapa banyak nasihat-nasihat kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar yang sudah kita lakukan? Dan sudah berapa bulan dosa maksiat yang sudah kita lakukan, Pak? Kita yang tahu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Begitu juga jika kamu berbuat salah, berbuat jahat, juga akan kembali kepada kita. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini 1 tahun ini kita merasa, oh alhamdulillah salah saya sudah berbuat baik, sholat saya alhamdulillah full, Ramadan kemarin sukses, zakat semua sudah saya lakukan, alhamdulillah. Anak-anak, keluarga, semua amanah yang Allah sudah titipkan sudah saya lakukan, alhamdulillah. Tapi jangan sombong dulu, Pak. Sombong ini bukan sifatnya manusia. Ya. Kenapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sittatu asya' tuhbitul a'mal." Ada 6 hal, 6 perbuatan manusia yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. 6 perbuatan itu sedikit demi sedikit mengikis, menghapus semua amal kebaikan yang kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang duduk bersama para sahabat bertanya, ya, apa kata Rasulullah? Atadruna man muflis? Apakah engkau tahu siapa manusia-manusia yang bangkrut? Kata Rasul. Apa jawab para sahabat? Ya Rasul, manusia yang bangkrut itu adalah ma fi dirham wa fi mata'. Yang bangkrut itu mereka enggak punya uang, enggak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Yang dikatakan muflis itu, orang yang bangkrut itu di hari akhirat adalah mereka kembali kepada Allah dengan membawa amal ibadahnya, amal solatnya, amal ibadah zakatnya, amal puasanya. Tapi semuanya itu, semua amal itu habis diserahkan kepada orang lain. Karena dulu di dunia mereka suka mempergunjingkan orang. Di dunia dia suka berbuat maksiat, korupsi, mengambil hak orang lain. Inilah yang dikatakan orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah, di akhir-akhir nanti. Apa saja 6 hal yang merusak amal, kata Nabi? Syittatu asya' tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang mengakibatkan semua amalnya terkikis habis. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalq, sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib diri sendiri. Yang tahu, yang dia cari cuma kesalahan-kesalahan orang lain saja. Kelemahan istrinya, kelemahan atasannya, kelemahan kawan-kawan kantornya, kelemahan saingan bisnisnya. Tidak pernah mereka merasa semua itu adalah saudaranya.
Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi karena kita suka mencari kelemahan orang lain, sibuk kita untuk menjatuhkan saudara-saudara kita. Ternyata ini perbuatan yang akan menghabiskan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Sedikit demi sedikit dikikis kebaikan yang sudah kita lakukan. Itulah yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalq. Yang kedua, wa qaswatul qalb. Sakit hati, iri hati, dengki saja melihat orang lain. Saudara kandung kita maju sukses, lagi masa Covid kita susah bermasalah dengan pekerjaan, dengan penghasilan. Saudara kandung kita malah berjaya. Godaan setan datang, iblis datang, sakit hati aja kita. Kok dia bisa? Orang lagi Covid begini makin maju, makin berjaya, sedangkan kita seperti ini. Ini Pak, bisikan-bisikan ini yang membuat amal di kita, ibadah yang sudah kita lakukan susah payah terkikis habis. Yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu cinta dunia. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau sudah terlalu cinta, ujung-ujungnya takut mati. Apa artinya hubbud dunia? Ya, kita cinta dengan pekerjaan kita, kita cinta dengan harta benda yang sudah kita kumpulkan, cinta dengan anak istri kita semua. Betul, itu semua titipan Allah. Tapi jangan sampai kecintaan itu melupakan kita kepada yaumul akhir, hari akhir. Hidup ini sementara, ad-dunya lahun wa la'bun. Tidak ada yang abadi, nggak kekal kita di dunia ini Pak. Maka mari sama-sama kita laksanakan apa yang selalu kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat, seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kita kejar dunia, kita kejar harta yang begitu banyak, kita kejar jabatan. Uang kita kejar siang malam dengan harapan, oh nanti saya akan nikmati hasilnya setelah pensiun, setelah tua nanti. Apa Bapak yakin hidup akan lebih lama lagi? Kadang kita sedang enak-enak mengumpulkan uang, mengejar jabatan, ajal datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wakilatul haya, kurang rasa malu. Kalau kita sudah terlalu mencintai dunia, akhirnya apa? Rasa malu hilang. Uang orang kita merasa milik kita, diamanahkan uang kepada kita, kita korupsi. Kadang uang zakat, uang anak yatim pun tega kita ambil, kita makan, kita kasihkan kepada anak keluarga kita. Uang haram kita kasih Pak, dimakan anak istri kita jadi daging. Daging itu yang akan Allah bakar nanti di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima yang akan merusak amal kita itu adalah watulul amal, panjang amal, angan-angan. Ini sering terjadi kalangan anak-anak muda. Cita-cita boleh tinggi, ya silakan, tapi tetap berupaya, ikhtiar. Tapi kadang-kadang anak-anak muda selesai kuliah belum, udah dipanggil seorang sarjana, baru berangkat umroh, pingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ini apapun yang kita inginkan, ayo kita berjuang, ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Untuk itu Bapak, saudara-saudaraku, ya, kalau watul amal ini, panjang angan-angan ini ada pada anak kita. Di rumah mereka enggak mau berusaha, mereka hanya tidur dan tidur, enggak mau bekerja. Ingatkan mereka. Ini kewajiban kita untuk mengingatkan
anak generasi muda kita. Dan yang terakhir, wa zalimu la yantahi, zalim yang tidak henti-hentinya. Kita tahu dunia ini sementara, tapi kita masih suka membuang-buang waktu, tidak menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anak-anak muda diberikan waktu sehat, ayo berjuang. Bapak-bapak diberikan kesempatan hidup, ya, ayo sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita hanya sholat yang wajib-wajib saja, ayo yang sunat kita tambah. Selama ini tengah malam kita hanya sholat tahajud 2 rakaat saja, ayo kita tambah 4-6 rakaat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Duha kita, sholat-sholat sunat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kita lakukan. Untuk apa? Supaya amal ibadah kita semakin banyak. Ini yang akan kita bawa ke hari akhirat kelak. Makanya menghadapi akhir daripada tahun 2021 ini, mari Pak, kita sudah sadari apa kelemahan kita selama 1 tahun ini. Jangan sampai masuk kita Januari 2022 kita akan masih melakukan perbuatan yang sama. Mungkin selama ini sholat kita masih yang wajib-wajib saja. Kita punya sebuah perencanaan masuk tahun baru akan lebih baik kualitas ibadah kita. Yang sunatnya kita akan lakukan. Zakat kita selama ini kurang, kita tingkatkan. Sedekah kita kurang, kita tambah. Kepedulian kita kepada anak-anak kita selama ini tidak ada sama sekali. Kita mulai rencanakan. Kenapa Pak? Anak kita kalau sudah balik enggak sholat, kita yang akan bertanggung jawab di mahkamah Allah. Anak kita Pak perempuan sudah balik masih membuka aurat, kita yang akan bertanggung jawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di saat kita nanti di yaumul akhir sudah akan masuk ke pintu surganya Allah, anak kita protes. Ya Rabb, itu ayah saya ya Rabb. Itu ayah yang melahirkan saya, yang mendidik saya dari kecil ya Allah. Engkau akan masukkan beliau ke dalam surga. Aku ini anaknya ya Allah. Aku minta keadilan. Dulu dia rajin ke masjid, dia rajin sholat. Aku gak pernah diajarkan sholat ya Rabb. Dia rajin beribadah, dia rajin beramal soleh, tapi saya gak pernah diajarkan untuk menutup aurat. Saya minta keadilan ya Rabb. Kalau itu terjadi Pak di akhir nanti, bukankah kita akan termasuk orang-orang yang merugi? Afala ta'qilun, afala tatazakkarun. Tidakkah kamu memikirkan dunia ini, kehidupan ini Pak, tinggal menunggu waktu. Kepastian kematian semuanya sudah jelas. Tinggal menunggu kapan waktunya giliran kita. Maka karena kita tahu itu pasti, sudah selayaknya kita persiapkan diri. Tidak ada lagi ceritanya kita menghabis-habiskan waktu. Sudah tidak terpikir lagi berbuat maksiat. Tidak berpikir lagi untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat saudara kita yang sudah di dalam kubur, yang dibaringkan di dalam kubur dengan kain kafannya. Tidak ada satupun tabungan harta benda emas berlian mereka yang mereka bawa ke dalam kubur. Hanya badan yang ada ini. Dan hanya amal yang akan mendampingi kita di alam barzakh. Semoga ini bisa menjadi renungan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.